Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak senantiasa diberi kesehatan ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2 pembelajaran 1. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan mengamati teks eksplanasi, peserta didik dapat mengidentifikasi hal-hal penting di setiap paragraf teks eksplanasi. Yang kedua, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan ringkasan teks eksplanasi berupa peta konsep. Yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep perpindahan panas atau kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dengan melakukan percobaan, peserta didik dapat membuktikan proses perpindahan kalor secara konduksi. Yang kelima, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menyusun laporan pengamatan. Perpindahan panas di sekitar kita. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita sangat akrab dengan benda atau alat-alat. Nah, baik yang dapat menghantarkan panas yang disebut dengan konduktor maupun alat yang tidak dapat menghantarkan panas yang disebut dengan isolator. Nah, anak-anak, contohnya misalnya saat kita membuat minuman teh atau kopi. Setelah itu, kita memasukkan gula ke dalam kopi atau teh ke dalam gelas, kemudian menuangkan air panas ke dalam gelas tersebut. Nah, anak-anak, kita mengaduknya itu menggunakan sendok logam. Maka, setelah kita mengaduk teh atau kopi tersebut, tangan kita akan terasa panas atau hangat. Nah, anak-anak, siapa yang tahu mengapa tangan kita terasa panas? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran di dalamnya menjadi matang? Betul sekali. Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor akan berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya akan menjadi matang. Nah, anak-anak, peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Anak-anak, letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Bagaimanakah panas dapat berpindah? Panas berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Perpindahan panas atau kalor. Panas dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama yaitu konduksi, yang kedua yaitu konveksi, dan yang ketiga yaitu radiasi. Siapa yang tahu apa itu konduksi? Betul sekali. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Anak-anak, contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Anak-anak, siapa yang tahu sekarang apa itu konveksi? Benar sekali. Konveksi adalah
perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contoh dari konveksi adalah air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Perpindahan panas yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara, di mana contohnya adalah peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Nah, anak-anak, sekarang kita fokus ke perpindahan panas secara konduksi. Tadi sudah kita bahas ya. Apa itu konduksi? Betul sekali. Konduksi merupakan perpindahan panas secara hantaran. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara, di mana perpindahan panas secara konduksi itu hanya energi panasnya yang berpindah. Biasanya perpindahan panas secara konduksi ini terjadi pada benda padat. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada gambar memanaskan batang logam. Meskipun hanya salah satu ujung besi yang dipanaskan, namun panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi tersebut. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh peristiwa konduksi yang kedua. Di sini ada sebuah gambar setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Nah, anak-anak, panas akan berpindah dari bagian logam yang merupakan konduktor panas. Contoh peristiwa konduksi yang ketiga adalah mengaduk kopi panas dengan sendok logam. Nah, anak-anak, ketika kalian mengaduk kopi panas dengan sendok logam, maka panas akan berpindah dari air ke bagian sendok. Nah, anak-anak cerdas, untuk lebih memahami peristiwa konduksi, kalian dapat melakukan kegiatan berikut ini. Coba perhatikan kegiatan di bawah ini. Anak-anak, konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan antara kamu dengan teman-temanmu. Anak-anak, buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor, dan orang yang memindahkannya itu sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja. Sedangkan kamu dan teman-temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat. Tidak berpindah anak-anak. Begitu pula dengan peristiwa konduksi. Peristiwa konduksi itu hanya kalor yang berpindah, tetapi zat perantaranya itu tetap. Demikian informasi yang dapat Ibu sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang Ibu jelaskan hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.